Hai guys, welcome to Diary Wulan. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tips and trick basic hand lettering bagi pemula. Jadi di sini aku bukan sebagai pro ya, teman-teman, aku juga sebagai pemula yang lagi belajar hand lettering gitu. Jadi aku bakal ngasih tips and trick yang menurut aku mudah itu berdasarkan info-info yang aku baca, video-video yang aku lihat tentang bagaimana hand lettering itu. Di sini aku bakal ngasih info tentang alat-alat yang digunakannya untuk pemula, terus bagaimana cara menggunakan alat tersebut sampai kita bisa hand lettering. Nah, jadi ayo kita belajar bareng ya. Alat-alat. Nah, teman-teman pasti pengen kan minimal bisa nulis hand lettering kayak gini. Kemarin waktu aku belajar hand lettering, aku cuman butuh 2 alat. Alatnya nggak susah dicari kok. Yang pertama itu kita harus siapin kertas bergaris kayak gini, atau enggak teman-teman bisa cari aja di Google PDF paper practice hand lettering, atau enggak teman-teman bisa bikin 4 garis di kertas HVS kayak gini. Lalu untuk alat kedua yaitu brush pen Tombow. Di sini aku merekomendasiin Tombow karena dia itu ringan dan harganya juga terjangkau sih, dari 17 sampai 22 ribuan. Nah, untuk brush pen Tombow-nya sendiri aku pakai 2 jenis. Yang pertama ada 2 pen yang kayak gini. Nah, untuk satu sisinya dia bentuknya brush besar kayak gini. Lalu untuk sisi yang satunya lagi bentuknya kayak spidol. Nah, untuk yang kedua adalah brush pen dari Tombow ini aku pakainya yang kecilnya. Namanya itu kalau nggak salah Fudenosuke yang soft tip ya, yang jadi ini lebih kecil daripada yang dual pen. Tapi untuk belajar aku rekomendasiin yang dual pen. Lanjut ke basic hand lettering. Nah, untuk basicnya ini, untuk dasar dari hand lettering ini sebenarnya cuman ada 2 poin penting yang teman-teman harus ingat. Yang pertama itu, garis yang ditarik ke bawah itu tebal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman narik garis ke bawah itu tebal, harus tebal. Ingat. Lalu poin yang kedua adalah kalau teman-teman narik garis ke atas, nah garisnya itu tipis. Jadi untuk garisnya itu yang ditarik ke atas tipis. Nah, untuk latihan yang pertama kita akan belajar garis yang ditarik ke atas tipis atau biasa disebut upstrokes. Nah, ingat ya teman-teman, garis yang ditarik ke atas itu tipis. Ayo kita latihan. Tipis. Nah, untuk pegang brush pennya sendiri jangan tegak lurus ya, tapi miring dan jangan ditekan. Soalnya nanti bakal ngerusak si brush pennya. Nah, tipis, 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 tipis. Nah, garis yang ditarik ke atas itu tipis, mau itu tegak lurus, mau itu miring, pokoknya tipis. Lanjut ke yang kedua adalah kita akan belajar garis yang ditarik ke bawah itu tebal atau biasa disebut downstrokes. Nah, tebal, tebal, tebal. Nah, ingat ya, jangan lurus megang brush pennya karena bakal ngerusak brush pennya. Nah, mau miring juga tetap aja kalau garisnya ditarik ke bawah itu tebal. Sebenarnya sih belajar 2 garis ini udah cukup banget, karena kalau bikin huruf tuh ya cuma narik garis ke atas dan narik garis ke bawah. Tapi aku bakal ngejabarin lebih lengkap tentang dasar-dasarnya. Nah, lanjut ke basic yang ketiga ya teman-teman.
Jadi kita akan belajar garis yang melengkung ke atas atau biasa disebut overturns. Nah, melengkungnya itu dari bawah ke atas langsung ke bawah lagi. Jadi tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal. Nah, lanjut ke basic keempat. Ada garis kebalikannya dari overturns, yaitu garis yang melengkung ke bawah, underturns. Nah, jadi teman-teman kan mulainya dari atas ke bawah langsung ke atas lagi. Berarti tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, dan seterusnya. Pokoknya kuncinya itu garis yang ditarik ke bawah tebal dan garis yang ditarik ke atas itu tipis. Nah, lanjut ke basic yang kelima. Dia gabungan dari poin ketiga dan poin keempat, jadi dia kurva. Nah, gabungan ya. Berarti dia mulai dari bawah ke atas, ke bawah, lalu ke atas lagi. Nah, jadi tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis. Pokoknya garis yang ditarik ke atas tipis, garis yang ditarik ke bawah tebal, dan garis yang ditarik ke atas tipis. Lanjut ke basic yang keenam. Nah, lanjut ke basic yang keenam, yaitu ada ovals. Sama hal seperti sebelum-sebelumnya, dia terdiri dari dua garis utama, yaitu garis ke atas dan garis ke bawah. Tapi aku biasanya mulai dari garis ke atas, lalu garis ke bawah, dan ke atas lagi. Jadi tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, dan tipis, tebal, tipis. Nah, lanjut ke basic yang ketujuh. Basic yang ketujuh itu ada descending loops. Jadi dia itu biasa digunakan untuk huruf-huruf kayak J, Y, dan G. Untuk pembuatannya itu dimulai dari bikin garis ke bawah lalu ke atas. Jadi tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, dan tebal, tipis. Nah, lanjut ke basic yang ke-8, itu ada ascending loops. Dia biasa digunakan untuk huruf-huruf kayak huruf L, huruf K, huruf H. Dimulai dari menarik garis ke atas lalu ke bawah. Jadi, oh iya aku lupa ya kasih keterangan di sini. Nah, jadi tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal. Nah, sebenarnya udah deh beres. Basic-basicnya ada dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, lanjut ke selanjutnya, aku bakal ngasih contoh latihan untuk huruf alfabet. Di sini aku bakal nyontohin huruf A sampai G aja. Untuk video selanjutnya, aku bakal bikin dari huruf A sampai huruf Z. Nah, tapi teman-teman kalau mau coba langsung sampai huruf Z, silakan aja ya. Nah, ini huruf A, tipis, tebal, tipis, tebal, tebal, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, huruf C, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, huruf D, tipis, tebal, tipis, huruf E. Dan untuk selanjutnya tergantung penarikan hurufnya seperti apa, ingat aja kuncinya. Untuk tarikan ke bawah itu tebal dan tarikan ke atas itu tipis.
Nah, sekian video kali ini. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini. Tunggu video kedua, kita akan belajar alfabet. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya. Dadah!